Adik-adik, kita akan membahas tentang salah satu materi terkait dengan elektron valensi. Elektron valensi ini sangat bermanfaat sekali ketika untuk mempelajari materi-materi di kimia di pertemuan selanjutnya, yaitu misalnya di sistem periodik unsur, ikatan kimia, itu sangat berperan sekali elektron valensi. Nah, sebelum kita mempelajari elektron valensi, saya flashback kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Nah, di sini kita menggunakan prinsip Aufbau. Kalian masih ingat tentunya kan? Nah, ini prinsipnya. Pengisian elektronnya dari orbital tingkat terendah, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan seterusnya sampai di 7s2. Nah, ini yang harus kalian hafal untuk menuliskan konfigurasi elektron. Nah, ini pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama, yaitu orbital-orbital dalam satu subkulit. 1s2 ini diisi dulu elektronnya, setelah itu baru 2s2. Ini menggambarkan diagram orbital. Ada beberapa catatan tentang konfigurasi elektron. Nah, saya contohkan misalnya konfigurasi elektron skandium. Z, ya, nomor atomnya 21. Nomor atom dari skandium ini yaitu 21. Yang pertama, subkulit-subkulit ditulis sesuai dengan urutan tingkat energinya. Cara ini biasanya digunakan untuk menentukan bilangan kuantum dan elektron terakhir. Nah, kalau kita buatkan konfigurasi dari skandium, bisa jadi seperti ini: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Nah, elektron terakhirnya ada di orbital 3d1. Nah, bisa jadi juga subkulit-subkulit dari kulit yang sama dikumpulkan, kemudian diikuti subkulit dari kulit berikutnya. Nah, ini tadi di dalam konfigurasi yang pertama, di sini 3p6 langsung pindah ke 4s2, yaitu kulit keempat. Nah, cara yang kedua bisa juga dibuatkan konfigurasi elektronnya ini diurutkan. 3d1 kita pindahkan ke depan sehingga kulit ketiga berkumpul, tidak di sela kulit keempat. Nah, kulit keempatnya baru dipindahkan. Nah, pemindahan ini setelah kalian membuat konfigurasi seperti yang pertama, ya. Jangan langsung 3D1, salah itu. Nanti kalau kita buatkan orbital 3D 4s2, kita tidak bisa tuliskan, karena D itu kan elektronnya, karena D itu kan bisa menampung 10 elektron. Nah, di sini cuma baru 3. Jangan sampai kalian tuliskan 3D3. Itu keliru. Awalnya kita tulis 4s2 dulu, baru 3d1. Setelah itu baru kita pindahkan. Kita lanjutkan ke kestabilan subkulit D yang terisi penuh dan setengah penuh. Apa itu terisi penuh? Kulit D itu mampu menampung 10 elektron maksimal. Berarti setengahnya adalah 5. Kulit D itu stabil jika terisi penuh dan setengah penuh. Saya contohkan misalnya konfigurasi elektron Cr. Cr konfigurasi elektronnya adalah konfigurasi elektron atom Ar dilanjutkan dengan 3d4, 4s2. Nah, di sini 3d terdapat 4 elektron. Sesuai dengan kestabilan subkulit D, dia akan stabil jika terisi penuh atau setengah penuh. Nah, di sini karena ini 4 itu lebih cepat mencapai angka 5 dibandingkan 10. Di orbital 3D itu akan terisi 5 elektron untuk memenuhi aturan setengah penuh. Nah, ini kan sudah setengah, ini 5. Nah, baru di 4s, yang mestinya 4s2, karena elektronnya pindah ke D, ke orbital 3D, jadinya 4s1.
Bagaimana dengan Cu29? Cu yang nomor atomnya 29, konfigurasi elektron terakhirnya adalah 3d9 4s2. Nah, di sini juga di 3d9 itu belum penuh. Dikatakan belum stabil, sehingga konfigurasi elektronnya 3d10. Nah, aturan penuh 4s1, karena elektron yang ada di 4s2 satu buah pindah ke 3d10. Konfigurasi elektron ion sudah saya jelaskan kemarin. Caranya sama saja untuk menuliskan konfigurasi atom. Bedanya cuma di sini, kalau ion Cl kan ion negatif nih. Ion negatif artinya menangkap satu elektron. Nah, karena menangkap, yang mana awalnya memiliki 17 elektron, menangkap satu jadinya 18 elektron. Ini dia 18 elektron. Konfigurasi Fe26, Fe2 positif, dia melepas 2 elektron. Berarti kalau melepas 2 elektron, 26 dikurang 2, 24. Ini konfigurasi elektronnya. Fe3 positif, karena dia muatannya 3 positif, berarti dia melepas 3 elektron. Awalnya 26 dilepas 3 menjadi 23. Nah, baru kita akan baru kita masuk ke elektron valensi ya, adik-adik. Elektron valensi pengertiannya adalah elektron yang dapat digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Nah, di sini peranan dari elektron valensi di ikatan kimia. Secara umum, elektron valensi itu dikatakan elektron yang terdapat pada kulit terluar. Ya, elektron yang terdapat pada kulit terluar atau pada kulit valensi. Nah, bagaimana cara menentukan elektron valensi? Nah, ini cara menentukan elektron valensi. Yang pertama, kalian tentukan dulu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Setelah itu, mengidentifikasi orbital terakhir. Apa orbital terakhirnya? Apakah 1s, 2s, 3p, atau dan lain sebagainya. Jika orbital terakhirnya adalah s, nah, jika orbital terakhir itu adalah s, maka elektron valensinya itu sama dengan jumlah elektron pada orbital tersebut. Misalnya 2s2, berarti elektron yang terdapat pada di orbital 2s itu kan 2, jadi elektron valensinya 2. Selanjutnya, jika orbital terakhirnya adalah p, maka elektron valensinya adalah elektron yang terdapat pada ns ditambah elektron pada np. Misalnya 3p1 itu orbital terakhirnya. Kalian harus cari orbital 3s-nya. Di depannya pasti ada 3s2 misalnya. Tapi elektron valensinya berapakah elektron yang terdapat pada 3s? Berapakah elektron yang terdapat pada 3p? Nah, itu dijumlahkan. Nah, itulah elektron valensinya. Selanjutnya, jika orbital terakhirnya adalah d, maka elektron valensinya adalah elektron pada orbital n-1d ditambah elektron pada ns. Nah, setelah kalian mendapatkan orbital terakhirnya adalah d, maka kalian cari bilangan kuantum yang paling besar. Misalnya 4 bilangan kuantum terbesarnya. Berarti n-nya sama dengan 4. Dari n dikurang 1, berarti 4 kurang 1d ditambah 4s. Elektron yang terdapat pada 3d ditambahkan dengan elektron yang terdapat pada 4s. Itulah elektron valensinya. Nah, catatan terakhir, n itu adalah bilangan kuantum utama yang paling besar dari suatu atom. Yang paling besar, ingat ya. Buatkan dulu konfigurasi elektronnya, tentukan n berapa sih bilangan kuantum yang paling besar. Soal, tentukan jumlah elektron valensi dari unsur berikut, misalnya Cl dan Fe. Cl, pertama kita buatkan konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut. Setelah itu kita identifikasi elektron orbital terakhir. Orbital terakhirnya adalah p.
Nah, sesuai dengan cara tadi, jika orbital terakhirnya P, maka untuk menentukan elektron valensinya kita tambahkan dengan orbital S di depannya dengan subkulit yang sama, dengan kulit yang sama. 3 NS ditambah NP. Nah, di sini di NS-nya ada 2 elektron, di NP-nya ada 5 elektron. 2 tambah 5 jadinya 7 elektron valensinya. Bagaimana dengan Fe? Fe bilangan nomor atomnya 26, elektron valensinya adalah sebagai berikut. Elektron valensi terakhir ya. Nah, ini AR 18 ini. 18 tambah 6, 24 tambah 2, 26. Nah, di sini orbital terakhirnya adalah D ya. Mestinya kalau kita tulis pertama itu 4s2 3d6. Nah, karena orbital terakhirnya D, maka rumusnya yang terakhir tadi n-1 s ditambah n-1d ditambah ns. N-nya adalah 4, bilangan kuantum terbesarnya 4. n-1d, 4d kurang 1, 3d. Berapa elektron di 3d? 6. Ditambah ns, 4s. Berapakah elektron terdapat 4s? 2. Jadinya elektron valensinya 6 tambah 2, 8. Nah, sudah paham kan? Untuk contoh yang lain, coba perhatikan contoh berikut.